warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya, Nak? Sehat, Pak. Baik, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan dipimpin ketua kelas. Kita berdoa dulu. Sebelum belajar malah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Kepada Bapak Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini siapa yang tak hadir? Dua orang, siapa aja? Ada suratnya ya? Ya, terima kasih anak ya. Baik, sebelum kita belajar, hari ini kita belajar tentang inverse matriks ordo 2x2 ya. Bapak sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu menentukan inverse matriks ordo 2x2 dengan tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan inverse matriks ordo 2x2. Permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari nanti akan kita selesaikan dengan menggunakan inverse matriks. Baik, ini ada beberapa hal yang harus disampaikan sebelum proses pembelajaran. Yang pertama, manfaat dari inverse matriks. Apa itu Pak manfaat inverse matriks? Manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, materi ini dapat memudahkan dalam menentukan harga sebuah barang yang kita beli dan dapat membantu dalam menentukan nilai tunggal dari suatu barang. Jadi dalam kehidupan sehari seperti tadi beli pulpen, bisa beli 2 pulpen, 1 pena dengan harga 9.000. Kemudian Ani membeli misalnya 3 pulpen, 2 pena, 2 buku, harganya 12.000. Nah, berapakah harga satu buku, berapakah harga satu pena? Kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan inverse matriks. Kita rubah ke dalam bentuk inverse matriks. Baik, selanjutnya kita akan mencoba ada beberapa teknik dalam pembelajaran hari ini, teknik penilaian. Langkah pembelajaran kita nantinya. Pertama, nanti kita akan bagi kelompok dan kita akan mengerjakan LKPD, kemudian presentasi diskusi, kemudian menarik kesimpulan. Kita akan Bapak bagi kelompok ya, kelompok yang kemarin sudah Bapak bagi ya nak ya, ada 5 kelompok ya. 1, 2, 3, 4 dan 5. Penilaiannya ada 2, yaitu penilaian individu atau asesmen formatif dan sumatif. Kemudian ada kelompok diskusi dan presentasi. Ini persepsinya. Tadi itu berbentuk seperti ini ya nak. Nanti soal cerita yang Bapak tayangkan akan kita ubah ke dalam bentuk matematika. Yang soal cerita tadi akan kita ubah ke dalam bentuk matematika. Bentuknya nanti seperti ini dia. Diketahui matrik A misalnya 4, 2, 3, 5 ini adalah unsur dalam matriks ordo 2x2, artinya 2 baris, barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Jadi namanya matriks ordo 2x2. Nah, selanjutnya nanti kita orientasikan, kemudian kita bagi kelompok tadi yang 5 sudah, kemudian kita nanti akan mengerjakan LKPD. Nah, ini ada alur-alurnya. Kemudian akan kita presentasikan hasil diskusi kita. Nah, selanjutnya kita ambil penarikan kesimpulan secara bersama-sama antar kelompok maupun nanti Bapak simpulkan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kita akan coba melihat tayangan tentang matriks dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan coba menyelesaikan suatu permasalahan. Ini bisa kalian lihat.
sebuah video yang berkaitan dengan input matrix ya. Silakan dipahami, kemudian dicermati. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah yang melibatkan matriks. Dan masalah yang melibatkan matriks ini biasanya nanti tersaji dalam bentuk soal cerita atau dalam bentuk sistem persamaan linear, baik itu yang dua variabel maupun yang tiga variabel. Nah, yang perlu diingat kalau kita misalkan ingin menyelesaikan masalah yang melibatkan matriks itu adalah yang pertama, kita harus ingat bentuk persamaan AX sama dengan B dan juga XA sama dengan B. Dimana ketika kita mau mencari X-nya dari AX sama dengan B, maka kita harus mengalihkan inverse dari matriks A-nya dikali dengan matriks B-nya. Kalau kasusnya bentuknya AX sama dengan B. Nah, jika bentuk kasusnya atau bentuk persamaannya XA sama dengan B, maka untuk mencari matriks X-nya itu sama dengan B dikali dengan A inverse. Nah, jadi ini benar berbeda ya. Karena dalam perkalian matriks itu A dikali B tidak sama dengan B dikali A. Nah, di sini diberikan contoh soal cerita, ya, diberikan contoh soal cerita, di mana soal ini bisa kita konversikan dalam bentuk matriks atau dapat kita selesaikan dalam bentuk matriks seperti itu. Misalnya di sini Anda membeli 3 jus mangga dan 2 jus jeruk, harganya 46.000. Dan di tempat yang sama kita juga membeli 2 gelas jus mangga dan 15 jus jeruk, harganya 60.000. Lalu kita disuruh mencari berapa harga masing-masing jus mangga dan jus jeruknya dalam 1 gelas, seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya hampir mirip seperti program linear. Kalau misalnya kita mau menyelesaikannya dengan Baik, kalau potong bentar ya, permasalahan kita dalam kehidupan sehari-hari ini ada sebuah contoh. Anda membeli 3 jus mangga dan 2 gelas jus jeruk dengan harga Rp46.000. Di tempat yang sama, Rita membeli 2 gelas jus mangga dan 5 gelas jus jeruk dengan harga Rp60.000. Berapakah harga 1 gelas jus mangga dan 1 gelas jus jeruk? Jadi langkah pertama kita akan membuat seperti persamaan linear. Kalau dia X, misalnya kita misalkan X itu adalah mangga dan kemudian Y itu adalah jeruk. Berarti nanti menjadi bentuk matematikanya 3X dan itu dinyatakan dengan tanda tambah. Dalam matematika ya, kata dan itu diubah menjadi kata tanda tambah. 3X dan 2X sama dengan Rp46.000. Persamaan pertama. Persamaan kedua, 2 gelas jus mangga dan 5 gelas jus jeruk, berarti 2X ditambah 5Y sama dengan Rp60.000. Jadi tadi X-nya adalah mangga, Y-nya adalah jeruk. Jadi pertanyaannya adalah berapa 1X ditambah 1Y? X ditambah Y. Bagaimanakah penyelesaiannya? Kita lanjutkan. cara sistem persamaan linear dua variabel sebenarnya bisa. Tapi di sini saya mau menjelaskan dimungkinkan dalam matriks pun juga bisa kita temukan jawabannya. Jadi seperti itu ya. Jadi sistem persamaan linear dua variabel kan juga bisa digunakan sebenarnya. Tapi dalam video ini saya mau menjelaskan bahwa dalam materi matriks pun bisa kita juga carikan solusinya seperti itu. Nah, hampir sama juga seperti sistem persamaan linear dua variabel. Kita misalkan dulu ya, kita buat sebuah permisalan di mana variabel X itu untuk jus mangga dan variabel Y-nya itu untuk jus jeruk. Lalu kita buatlah sistem persamaan linear dua variabelnya. Jadi jadilah 3X plus 2Y 2X plus
46.000. Ini 60.000 ya. Nah ini jadilah sistem persamaan linear dua variabel. Lalu dari bentuk sistem persamaan linear dua variabel ini kita konversilah dalam bentuk matriks. Nah ini udah ada di video saya awal-awal sekali ya tentang matriks. Bagaimana cara kita merubah dari sebuah tabel menjadi sebuah dikonversikan dalam bentuk matriks. Jadi tinggal kita buat di sini nomor matriksnya jadi 3, 2, 25 dikalikan dengan X dan Y sama dengan sini 46.000, yang ini 60.000. Kenapa dikalikan dengan X? Ya, karena nanti kalau misalnya kita kalikan ya kedua matriks ini kan baris dikali kolom ya, berarti 3 dikali X 3X ditambah 2 dikali Y plus 2Y. Nah ini sebenarnya sama artinya, cuman yang ini dalam bentuk sistem persamaan linear dua variabel. Kalau yang ini saya ubah dalam bentuk atau saya konversi dalam bentuk matriks. Jadi dua hal ini sama sebenarnya. Gampangnya nih tinggal 3, 2 maksudnya 32, ini 25 tinggal tulis aja 25, sama aja nih sebenarnya ya, seperti itu. Nah karena kita mau cari harga dari masing-masing jus dan jus mangga dan jus jeruk dari kita misalkan X dan Y, berarti kan kita mau cari X Y nya kan ya. Nah sehingga kita bisa menggunakan alternatif. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan bentuk persamaan ini. Nah, jadi ada dua cara nanti cara kita mencari itu. Jadi untuk cara yang pertama kita cari X Y nya itu berarti kita cari inversnya dulu 3225. Berarti X Y saya tuliskan ya sama dengan 3225, jangan lupa di sini dikasih inverse dikali dengan ini 46.000 60.000. Jadi kan bentuk ini sama seperti AX sama dengan B ya. Jadi kita mau cari X nya, ini sebagai X, ini sebagai A, ini sebagai B, seperti itu. Nah nanti kalau misalnya dicari inverse dari 3225 ya, cari inverse nya berarti kan 1 per determinan, ini tinggal ditukar aja yang 3 sama 5 nya. Ini saya sudah jelaskan cara nyari inverse di order 2 kali 2. Nanti inverse nya jadi seperti ini. Jadi 1 per ini 15, 3 dikali 5 ya, dikurang 2 kali 2 4 dikali ini tinggal tukar 5, 2 nya ini dua-duanya dikasih negatif, ini 3 dikali dengan 46.000, ini 60.000. Dan ini 15 dikurang 4 kan kita tahu hasilnya adalah 11 ya. Ini jadi 1 per 11 atau kurang. Nah ini kan tinggal baris dikali kolom kan ya. Ini kan dalam order 2 kali 2 berarti ada 2 baris 2 kolom. Yang ini cuma ada 1 kolom karena ordernya adalah 2 kali 1 kan. Nah, berarti 5 dikali dengan 46.000 ya. 5 dikali dengan 46.000 ditambah dengan ini nanti. Berarti saya tulis saja berarti 5 dikali 46.000 ditambah min 2 dikali dengan 60.000 nanti. Lalu min 2 dikali dengan 46.000 ditambah dengan 3 dikali 60.000. Nah seperti ini. Nah ini kan saya nggak mau jadi saya ke lembar selanjutnya saja. Di sini X. Nah tadi 5 dikali 46.000 dikurang 2 ditambah min 2 dikali 60.000 nanti itu hasilnya adalah kita tadi determinan 1 per 11 ya, 1 per determinannya. Nanti hasilnya 110.000. Nanti boleh sama-sama hitung kali ya. 88.000 hasilnya. Ini tinggal dikali aja. 110.000 dikali 11. 1 per 11 ya. 1
110.000 dikali 1/11. Dapatlah hasilnya itu 10.000. Dan ini 8.000 ya, karena 88 dibagi 11 ya, 8 ya, ini masih 88 ini. Sehingga kita bisa tahu nih harga X nya, untuk X nya saja itu 10.000, Y nya saja 8.000. Jadi kita buat kesimpulan. Jadi tadi X nya itu adalah jus mangga. Jadi kita tuliskan jadi harga, ini harga ya. Harga jus mangga adalah 10.000 per gelas, dan harga jus jeruk itu 8.000 per gelas. Jadi kita bisa dapat kesimpulannya dengan cara menggunakan matriks. Nah, jadi sebenarnya pakai sistem persamaan linear dua variabel sebenarnya bisa pakai eliminasi substitusi ya. Tapi di video ini saya mau jelaskan dalam matriks pun dimungkinkan kita untuk mencari solusi. Nah, itu cara yang pertama. Jadi permasalahan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan inverse matrix dengan cara tadi awalnya kita merubah mangga menjadi X, kemudian jeruk menjadi Y. Dan untuk mencari inverse-nya, rumusnya adalah inverse matrix, misalnya matriks A sama dengan A, B, C, D. Maka A inverse dalam matematika dilambangkan dengan A pangkat negatif 1. Jadi 1 per A kali D dikurang B kali C. Dan ini dibalik. Yang di sini jadi posisi yang B, di sini tambahkan negatif B, di sini tambahkan negatif menjadi negatif C, A-nya jadi G. Nah, ini inverse matrix. Nah, jadi setelah kita rubah ke dalam bentuk matrix persamaan linear tadi ataupun permasalahan tadi, maka kita rubah ke dalam bentuk rumus 1 per A kali B kurang B kali C dikali D kali negatif B negatif C dan A. Baru kita dapatkan hasilnya berapa harga 1 buah jus mangga dan 1 buah jus jeruk. Baik, kita akan menggunakan metode problem based learning pada hari ini untuk penyelesaian soal-soal yang barusan Bapak tayangkan ya. Jadi oleh karena itu Bapak minta semuanya membentuk kelompoknya yang sudah Bapak tulis kemarin. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, 3, 4, 5 di tengah. Silakan untuk kelompok sesuai yang sudah kita tulis kemarin ya. Tidak dapatkan kalau Pak. Masing-masing kelompok sudah nah. Ini ya, ada ini ya. Ini sudah ya. Oke. Kalau sudah nanti Bapak akan Bapak kasih permasalahan dalam SKPD. Nanti kita selesaikan secara bersama-sama sesuai dengan
jalan seperti yang di video tadi ya, sambil kita amati ya. Kelompok 1 dibuat di SKPD-nya nama kelompoknya. Nama kelompok 1 ya. Anggotanya ada 5 ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini ada bahan bahan materinya bisa dibaca-baca untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di SKPD. Kegiatan 1 aja ya, sebagai bahan bacaan untuk menyelesaikan pokok permasalahan pada hari ini. Setelah itu cermati petunjuknya. Dalam LKPD petunjuknya dibaca. Permasalahannya yang pertama adalah Ali dan Tommy membeli peralatan sekolah di toko Sahabat. Ali membeli 5 buku dan 3 pulpen. Sedangkan Tommy membeli 4 buku dan 2 pulpen. Di kasir Ali membayar 11.500. Berarti tadi yang 5 buku, 3 pulpen harganya 11.500. Sedangkan Tommy membayar 9.000 rupiah, artinya 4 buku, 2 pulpen. Harganya 9.000. Berapakah satu harga buku dan satu harga pulpen? Satu pulpen harganya berapa? Nah, lihat jalannya petunjuknya di belakangnya. Ganti buku itu dengan X, kemudian pulpen ganti dengan Y. Kelompok yang tepat menjawabnya ke Bapak kasih hadiah. Ya, silakan berdiskusi dengan temannya untuk memberikan pembekalannya. Ya. Ya, tinggal
Yang kedua sudah dulu ya. Masih semangat ya? Ya, setelah diskusi, matematika, SMK, gimana ada dapat? Mana yang bingung? Dapat 3 angka belum ditambah dari mana? Ditambah negatif 4 jadi akan lihat posisi bawah ini jadi 20 kali dari 50 ditambah 2 kalikan 6 kalinya ya 2 ditambah 10
Kurang ada kiriman kancing luasnya 2 juta 900 kurangkan. Waktunya masih panjang ya. Jangan terburu-buru sebelum menyelesaikan permasalahan pada hari ini. Iya tadi, betul kan kita Jadi 5 kali 2, 4 kali 3 kali Jadi ini tambah kali. Tambah 4 kali. enggak belan Cuma pinnya nggak
Kan dulu kesamaannya. Iya loh, asal Ya, mana dia? kartu pasti kali 11.200 dua ditambah lagi kali 11.000. Sudah dapat hasilnya? Belum ya? Dua kali 2 kali 1.500 ditambah negatif 3 kali 9. 2 kali 23.000 sama nih. tadi kita sebelah sini. Enggak, berarti 3 ditambah 90. Bapak kasih waktu 10 menit lagi ya. 10 menit lagi ya. Jawab isinya, Pokoknya 40 ditambah 40. Iya,
Bagi kelompok yang sudah siap bersiap-siap nanti untuk presentasi ya. Semangat ya. Monika.
23.000 dikurang ini sama dua dikali 11.500. dikurang 4 kali 9.000. Ini pakai negatif ya, Mas. Ini kok dulu kadang 3 ini nak. Jangan dirubah, ini tetap pakai 3, 4 negatif. Salah sini 2 dikali 11.500 harusnya 23.000 dikurang 3 kali 9.000. Negatif 3 kali 9.000 negatif 27.000. Nah, kurangkan nggak? 23.000 kurang 27.000 negatif berapa? Nah, silahkan dilanjutkan. Mari. Nah, jangan lupa ditaruh di LKPD-nya ya. Ikutkan jalannya ada di LKPD-nya, tinggal mengisi yang kosong itu. Yuk, kelompok sana sudah siap. Semangat lagi ya. Ini udah siap ya, anak? Coba saya mau sini. Hasilnya jalannya sudah. Oke. Ya, pakai negatifnya. Oke, ya, bagus. Oke, bentar lagi kita presentasikan ya. Hasilnya sudah bagus, sudah pas. Oke ya. Siap nih. Kelompok apa siap? Masih buat kesimpulan. Baik. Jika sudah selesai, nanti semua kelompok LKPD-nya akan Bapak ambil. Dan nanti akan kita presentasikan putusan satu kelompok ya. Kelompok mana dulu nanti yang akan presentasi memberikan jawaban yang paling tepat. Jadi untuk presentasinya kita menggunakan papan tulis ya. Menggunakan papan tulis. Jadi fokusnya Bapak off-kan dulu. Baik, sudah siap semua ya nak? Tetap semangat. Sekali lagi matematika. Apa ambil ya? Dari nama kelompoknya ya. Ini mana? Di sini ya. Ini masih ya. Apa yang jadi? Dua. Ini sudah. Untuk bahan materinya nanti bisa kalian klik link yang Bapak kirimkan di WA ya. Bahan ajarnya nanti bisa dibuka di rumah. Lihat link yang Bapak kirim di WA masing-masing ya. Belum ya? Siap. Kita tunggu kelompok apa belum selesai ya? Lagi ya. Siap-siap. Di Bapak bisa disebentar. Kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2, kelompok 3
Kelompok 4 berarti kelompok 5 yang belum ya. Masih ada waktu 2 menit lagi. Sudah? Tawarkan kelompok siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Oke, ini ya, terima kasih waktu ya. Dan kesempatan untuk presentasi. Ya, silakan maju ke depan satu orang. Sepeda boleh? Boleh. Kelompok yang lain persiapkan nanti untuk bertanya. Setelah presentasi kita akan buka sesi tanya jawab antar kelompok ya. Sudah tadi kelompok 5 ada. Tadi Ali dan Tony membeli peralatan sekolah di toko Sahabat ya. Kemudian Ali membeli 5 buku dan 3 pulpen. Sedangkan Tony membeli 4 buku dan 2 pulpen. Di kasir Ali membayar Rp11.500, sedangkan Tony membayar Rp9.000. Pertanyaannya, berapakah harga 1 buku dan 1 pulpen? Ya, kelompok 4 tadi ya. Kelompok 4 akan mencoba untuk menyelesaikan masalah ini ya. Boleh nanti temannya membantu ya. Kelompok yang lain diperhatikan, nanti jika ada hal yang ingin ditanyakan langsung tanyakan nanti ya. Kita buka sesi tanya jawab setelah presentasi ya.
Ya, setiap kelompok siapkan pertanyaannya. Iya, Kak. Masing-masing kelompok siapkan pertanyaannya. Nanti ketika sudah siap presentasi, kita boleh buka sesi tanya jawab langsung dengan nomor 4. Yang presentasi nomor 4 ini ya. Ya. Akan dijelaskan dulu. Akan dijelaskan ya. Boleh dibantu dengan temannya ya untuk menjelaskan hasil yang kelompok 4. Satu orang boleh bantu menjelaskan ini berkaitan dengan X. Yang nulis tadi kan dia. Ya silakan kita dengar penjelasan dari kelompok 4, kelompok lain agar dapat memahami dan mencerna apa yang disampaikan dari kelompok 4. Silakan. X, pulpen Y. Model matematika dan tabelnya yaitu persamaan 1, 5X tambah 3Y sama dengan 11.500. Persamaan 2, 4X tambah 2Y sama dengan 9.000. Jadi persamaan pertama 5X tambah 3Y sama dengan 11.000. 500 ya. 500. 4X tambah 2 sama dengan 9.000. Dirubah menjadi bentuk inverse matrix menjadi 5 4 3 2. XY dikali XY sama dengan 11.500 dibanding 60. XY dikali 5 4 3 2 inverse dikali 11.500 9.000. XY sama dengan 1 per 10 kurang 12 dikali 2 4 3 5 sama dikali 11.500 9.000 sama dengan 1 per 5
harga Rp1.500. Kita buka sesi tanya jawab, cukup 2 kelompok perwakilan. Dari kelompok mana yang mau bertanya? Ya, silakan kelompok 1 ya. Sebutkan nama kelompoknya ya, silakan. Berdiri kan? Saya dengan Diani dari kelompok 1 ingin bertanya yang XY sama dengan 1/10 dikurang 12 itu dapat dari mana? Yang mana pulang pertanyaan? Yang 1/10 dikurang 12. 1/10 kurang 12 dari mana? Ya silakan, boleh temannya membantu ya. 1/10 kurang 12 itu 5 dikali 2 10, 4 dikali 3 12. Oke, betul sekali. Ada ulangan ya. Oke, pertanyaan pertama sudah dijawab. Pertanyaan kedua dari kelompok mana? Ya, silakan kelompok 5 bertanya. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya, dari persamaan 5x tambah 3y sama dengan 11.500 itu berasal dari mana? Ya. 5x tambah 3y sama dengan 11.500 itu dari mana? Ini ya. Itu Pak. Dari mana? 5x tambah 3y sama dengan 11.500 itu dari mana? Ya, boleh berdiskusi dulu dengan ini kelompoknya jika ada yang kesulitan menjawab. Saya kasih waktu 3 menit ya. 3 menit untuk diskusi untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Ya, silakan. Pertanyaan tadi, lanjut gimana? 5x tambah 3x sama dengan 11.500 dapatnya dari mana? Dari 5 buku ditambah 30 pen. Ya. dibuat ke dalam persamaan. Dua menjadi bersamaan jadi seperti ini. Oke, ya betul sekali. Gimana, masih semangat? Masih ya? Yuk, matematika. Kita buka satu persentase lagi ya. Kita hari ini buat kelompok persentase. Silakan kelompok berikutnya. Ada yang ingin maju kelompok berikutnya? Ya, silakan dari kelompok tadi kelompok 4 ya, sudah sangat bagus sekali ya. Sekarang kelompok dengan jawaban yang sama, misalnya contoh yang sama apa ya, pakai yang ini kita tinggal buka saja pertanyaan saja. Ya, siapa belum maju yang mau maju? Nah, kelompok berarti ya silakan kelompok 1 ya. Ini tadi yang kami dengar. Misalkan lebih detail lagi ya. Model matematika dan tabel di atas. Persamaan 1, 5x tambah 3y sama dengan 9.000. Persamaan 2, ya, 11.500. Persamaan 2, 4x tambah 2y sama dengan 9.000. Ya, jawaban kalian sama dengan kelompok 4 ya. Ya, lanjutkan silakan.
Jadi 5x tambah 3y sama dengan 12.500. 4x tambah 2y sama dengan 9.000. Harganya sama ya. Harga satu buku Rp2.000 dan harga satu pulpen 500. Baik, kita buka sesi tanya jawab berikutnya. Kelompok mana yang mau bertanya? Ya silakan kelompok, sebutkan nama kelompoknya nak. Moderator, saya Widya Saputri dari kelompok 2. Hasil dari 23.000 dikurang 27.000 itu dari mana? Ya, hasil 23.000 dikurang 27.000 dari mana? Ya silakan dijelaskan. 23.000-nya dari mana? Dikurang 27.000 dari mana asalnya? Ya, jelaskan. Ya, silakan kita dengarkan ya jawaban dari kelompok 1. Jadi 23.000 dikurang 27.000 dari 2 dikali 11.500 dan min 4 negatif 4 dikali 11.500. Benar atau salah? Nah, yuk, mana jawabannya tadi? 2 dikali 11.500 benar 23.000 ya. Nah, sekarang yang 27.000 dapatnya dari mana? Silakan diskusi dulu dengan kawan kelompoknya, nanti baru jawab kembali. Silakan. Ada? Mana berapa? Negatif 4 kali 9.000. Salah apa benar? Nah, ayo silakan berdiskusi dulu. Aku ada yang mau ngasih masukan, silakan. Ya, masukan dari kelompok. Ya, silakan.
kali ke depan. 3.000 dikurang 27.000 dari mana asalnya ya? Dibantu oleh kelompok 5. Nanti jawaban kelompok 1 masih salah ya. Ya silakan. 23.000 dikurang 27.000 asalnya dari 2 dikali 11.500 dan min 3 dikali 9.000. Iya, luar biasa. Ternyata harga yang 23.000 ini berasal dari 2 kali 11.500. Jadi kali ya, 2 kali 11.500 hasilnya 23.000. Ditambah negatif 3 kali 9.000 hasilnya negatif 27.000. Sehingga 23.000 dikurang 27.000 hasilnya negatif 4.000. Bawahnya ini juga negatif 4 kali 11.500 hasilnya negatif 46.000. Ditambah 5 kali 9.000 hasilnya 45.000. Negatif 46.000 ditambah 45.000 hasilnya negatif 1.000. You understand? Oke, bagus sekali ya penjelasannya dari kelompok 1. Tetap semangat, kalau tadi masih ada salah tapi tetap semangat ya. Terima kasih kelompok 5 yang luar biasa bisa meneruskan pertanyaan dari kelompok 2 tadi ya. Baik, selanjutnya kita akan simpulkan. Bapak rasa cukup untuk presentasi ya. Waktu presentasi kita cuma untuk kegiatan inti 60 menit ya. Jadi kita tinggal 15 menit lagi untuk akhir. Namun sebelumnya kita simpulkan dulu. Apa kesimpulan kita pada hari ini? Nah, silakan kita tarik kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Kesimpulannya adalah permasalahan yang kontekstual dapat diselesaikan dengan menggunakan kita simpulkan bahwa ternyata permasalahan yang dalam kehidupan sehari-hari yang dalam bentuk kontekstual ternyata bisa kita selesaikan dengan menggunakan impas matrik. Sehingga kita tahu berapa harga satu buku dan berapa satu harga harga bukunya 2.000, kemudian penanya atau pulpennya harganya 500. Dengan menggunakan impas sangat mudah sekali. Permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari dapat kita selesaikan dengan menggunakan impas matrik. Dengan ketentuan harus mengikuti langkah-langkah ini, nak. Nah, kita misalkan dulu apa yang kita beli. Kalau buku kita umpamakan itu menjadi X, kemudian penanya kita jadikan Y. Kita bentuk ke dalam bentuk persamaan. Bentuk persamaannya menjadi 5X tambah 3Y. X-nya tadi adalah buku, Y-nya adalah pena. Nah, kemudian harganya adalah 11.500 dan berbentuk seperti ini dia persamaannya. Nah, kemudian kita tentukan, kita ubah ke dalam bentuk matematika persamaannya. Setelah terubah menjadi bentuk persamaannya, kita ubah kembali menjadi bentuk matrik. Ini dia matriknya. Ya. Nah, jadi bentuk matrik 5, unsur-unsurnya ada 5, 3, 4, 2. 5X-nya ambil angkanya 5, tambah 3 dari 3Y kan ini menjadi 3. 5, 3, kemudian 4, 2 ya. Ini dia 5, 3, 4, 2. Kita ganti menjadi bentuk matrik. Mari ya. Dikali X dan Y. Kita ingin mencari X dan Y-nya. Tadi X adalah buku, Y adalah pena. Nah, kemudian kita impuskan atau menjadi pangkat negatif 1 yang menjadi bentuk matrik yang rumusnya adalah 1/A kali D dikurang B kali C dikali D dibalik C ya. D dikali negatif B negatif C dan A. Posisinya dibalik, kemudian ini ditambah dengan negatif. Ini namanya rumus impus matrik ordo 2 kali 2. Oke lah, Bapak rasa cukup dulu untuk penjelasan pada hari ini. Udah kami tarik kesimpulan. Nah, sekarang coba Bapak kasih nilai hasil yang kalian kerjakan ya. Kita tunggu ya. Ada pertanyaan lagi? Oh, nggak ada. Kita kasih nilai.
Baik, apakah memberikan asesmen? Ya. Sebagai latihan kita ditulis Bapak dikte. Ya, hasil pengerjaan dari diskusi kita tadi, semua kelompok menjawab dengan benar ya. Selamat kelompoknya semangat dan mampu menyelesaikan soal dalam bentuk input matrik. Tujuan kita sudah tercapai ya, Kak ya. Sekarang Bapak kasih soal asesmen. Yang pertama, diketahui matriks A. Diketahui matriks A sama dengan 1 ya, matriks ada diketahui matriks A kemudian 2 dari diketahui matriks A 1 negatif 4 2 negatif 7. Tentukanlah inverse matriks A. Inverse A pangkat negatif 1 itu A inverse namanya ya. Itu matriks A inverse. Silakan dijawab dengan tepat, pelan-pelan. Kalau nggak siap nanti kita bahas pertemuan yang akan datang ya. Ya, waktu kita sudah mau berakhir, jadi asesmen ini kita lanjutkan pertemuan yang akan datang ya. Ya. Buat langkah-langkahnya sesuai prosedur dalam penyelesaian inverse matriks. Untuk pertemuan akan datang, kita akan melanjutkan tentang berkaitan tentang inverse matriks order 2x2 ya. Namun kita akan mencari solusi permasalahan yang lain yang bentuknya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nanti akan kita cari lagi jawaban-jawaban yang lebih menarik ya. Sebagai penutup, tadi sebelum Bapak tutup, yuk matematika. SMK luar biasa. Bagaimana belajar hari ini nak?
menggunakan? Ya, terima kasih luar biasa sekali ya, semangat ya, tidak terasa waktu kita sudah mau berakhir, sudah masuk ke hampir 90 menit. Namun sebelum kita tutup, untuk asesmen nanti yang belum selesai kita akan bahas pertemuan yang akan datang. Nah kemudian mari kita sama-sama mengetahui bahwa manfaat dari inverse matrix tadi bisa kita selesaikan beberapa masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan inverse matrix. Hal yang susah menjadi gampang. Baik, sebelum kita tutup, yuk kita sama-sama berdoa. Mohon ketua kelas dipandu berdoa bersama. Sebelum pulang marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Kepada Bapak Guru bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pesan Bapak anak-anak, pulangnya jangan ngebut-ngebut ya. Ya. Dan yang lupa ingat jangan lupa bahan ajarnya dibaca. Link yang Bapak buat di grup, diklik, tinggal klik nanti akan tayang ya. Baca dan dibaca itu tadi Pak. Baik, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih kepada anak-anak Bapak yang luar biasa. Hati-hati di jalan. Dan Bapak tutup. Baik, sebelum kita tutup ya. Tadi ada permasalahan sedikit. Ini untuk LKPD-nya bisa akan Bapak bagikan masing-masing kelompok ya. Ini akan menjadi tambahan nilai untuk masing-masing kelompok sesuai nilai individunya juga ada. Dan sampaikan kepada anak-anak yang belum selesai, yang tidak hadir pada hari ini, bahwa materi kita sudah sampai kepada inverse matrix ordo 2 kali 2. Selanjutnya, bagikan cara penyelesaiannya, beritahukan kepada kawanmu yang tidak hadir pada hari ini bahwa pentingnya belajar inverse matematika ya. Nah selanjutnya lagi jangan lupa pakaian kita setiap hari harus dalam keadaan bersih, kemudian sesuai aturan. Besok kita menggunakan pakaian baru ya. Kemudian jangan sampai ada yang bajunya berulang-ulang lagi ya. Kalau hari ini pakai baju praktek berarti harus menggunakan baju praktek. Besok Melayu kemudian Sabtu hari ini menggunakan baju olahraga. Dan di samping itu jangan lupa asesmennya diselesaikan di rumah. Selesaikan di rumah. Baik, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di hari yang akan datang. Mudah-mudahan cuaca baik, tidak ada yang hujan, jalan tidak terputus lagi ya. Amin. Dan Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.